Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Kenzo Floris. Kali ini kami akan sharing penggunaan insektisida untuk membasmi kutu, baik itu kutu kebul dan kutu-kutu yang lainnya. Di sini saya menggunakan insektisida Dursban dan Curakron. Nanti kita akan praktekkan dosis dan cara penggunaannya. Untuk dosisnya sebenarnya sudah ada di label di kemasan tersebut, untuk berapa mili untuk per liter airnya. Ini Dursban dan ini Curakron. Nanti saya akan praktekkan yang untuk Dursban karena ini sudah saya buka, ini belum. Untuk waktu penggunaan direkomendasikan itu di pagi hari sebelum matahari terbit atau pada saat sore hari jika tidak sempat saat pagi hari. Kenapa? Karena pada saat pagi hari dan sore hari belum ada sinar matahari, jadi air yang disemprotkan itu tidak cepat menguap, jadi penyerapan atau penggunaannya maksimal. Yang kedua itu karena kalau pada saat siang hari itu akan merusak daun. Kenapa? Karena seperti daunnya terbakar. Jika daun kena air, daun-daun tertentu yang tidak kuat terhadap panas, terkena air, embun, kemudian terkena cahaya matahari atau panas, nanti itu daunnya rusak atau terbakar karena seperti dikukus. Nah, itu salah satu kenapa direkomendasikan saat pagi atau sore hari. Nanti juga akan kami tunjukkan video daun yang rusak karena dosis yang terlalu tinggi dan karena penyemprotannya pada saat siang hari. Yang saya katakan tadi, daunnya itu hitam atau seperti terkukus. Simak video kami selengkapnya dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu update tentang trik dan tips mengenai tanaman hias dari kami. Nah, ini adalah contoh daun dari sirih yang terkena insektisida. Ini tidak sengaja tersemprot, hanya terkena dari semprotan insektisida pada saat siang hari. Kenapa tidak boleh pada saat siang hari? Salah satunya nanti hasilnya seperti ini. Selain ini juga kemarin saat overdosis ya, saya sengaja menggunakan dosis tinggi untuk tanaman sansevieria dan terkena daun ini. Hasilnya seperti ini, bintik-bintik hitam seperti terbakar. Dan juga saat itu sudah siang atau masih panas, seperti terkukus itu daunnya. Makanya kenapa salah satunya tidak boleh penyemprotan insektisida ataupun pupuk pada saat siang hari. Direkomendasikan saat pagi sebelum matahari terbit atau saat sore hari. Ya, seperti ini contohnya. Seperti daun terbakar ya, karena terkukus. Nah, ini salah satu contoh tanaman hias pisang variegata yang terkena atau terserang tungau atau kutu laba-laba merah. Nah, ini contohnya. Kutu atau tungau laba-laba merah ini menghisap nutrisi pada daun sehingga menyebabkan daun mengering dan dapat menyebabkan tanaman bisa mati. Nah, salah satu cirinya terkena atau terserang kutu laba-laba ini ada bintik atau bercak kuning pada bagian belakang daun atau dasar daun, dan nantinya akan merambat atau menyebar sampai ke tulang daun hingga menyebabkan tanaman hias kita akan mati. Seperti ini contoh kutunya, kecil banget. Nah, ini bergerak ya seperti laba-laba. Nah, ini dia berjalan kutunya seperti ini. Kita harus segera basmi tungau ini karena dapat menyebabkan tanaman hias kita mati. Seperti ini contohnya tanaman hias saya yang terserang kutu laba-laba merah ini.
Nah, saya akan menggunakan insektisida. Ada dua yang saya punya, yaitu Duracron dan Dursban. Nah, yang sudah saya buka ini yang Dursban. Kita akan menggunakan ini. Untuk takaran atau dosisnya sudah ada di labelnya ya. Di sini di label tertera untuk 1 liter air ini cukup 3 mili insektisida. Karena saya menggunakan 1 liter air saja, ini saya isi 1 liter air sprayernya, maka saya gunakan 3 mili. Saya kira-kira dengan menggunakan tutup dari botol insektisida ini. Saya pasang kira-kira 3 mili untuk 1 liter airnya. Nah. Kemudian kita kocok atau kita larutkan supaya merata ya larutannya. Nah, sebelum kita menyemprot, lebih baik alangkah baiknya kita menggunakan masker karena insektisida ini beracun. Sebaiknya juga kita menggunakan sarung tangan. Untuk penyemprotannya kita harus memperhatikan arah angin. Kita harus menyemprot jangan sampai melawan arah angin ya. Kita sesuaikan dengan arah angin karena ini sekarang tidak ada angin, saya semprot saja seperti ini. Penyemprotannya itu harus merata dari atas daun, bawah daun juga batang, terutama bagian yang terkena atau terindikasi ada kutu tersebut. Kita semprot, kalau bisa media juga disemprot ya, seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, jika kondisinya berangin, kita menyemprotnya harus searah arah angin. Jika arah anginnya ke kiri, kita juga menyemprotnya dari kiri. Searah dengan hembusan angin ya. Agar apa? Agar insektisidanya tidak terhirup oleh kita. Seperti itu. Nah, setelah 1 hari kita cek hasil dari penyemprotan insektisida yang kemarin. Ini dia hasilnya, sudah agak bersih, juga tersisa yang masih menempel itu pun sudah mati ya. Ini buktinya sudah tidak bergerak lagi. Itu juga sama jika terkena kutu kebul ya. Nanti kalau kutu kebul biasanya tidak jatuh, tidak rontok, tapi masih menempel dengan kondisi kutu kebul tersebut sudah mati, kering kutu kebulnya. Nah, demikian dari kami Kenzo Floris. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.